Swastiastu. Swastiastu. Saudara-saudara, ketemu lagi dengan channel kami, Badung News and Podcast. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai olahraga menembak. Olahraga menembak yang dalam organisasinya bernama Perbakin. Saya kedatangan salah satu tokoh Perbakin Badung. Mudah-mudahan kita akan bisa ngobrol mengenai perkembangan atlet mereka di Badung dan masalah lain, terutama masalah olahraga secara umum di daerah kita. Pak Agung Rahmadi, S.A.M.A. MH. Dari kapan dapat MA? Tahun 2019 ya. Kok jarang dipakai, saya belakang saya hanya pikir SA saja. Kalau olahraga dulu Pak Gus. Jadi SA-MA ya. Jabatan Pak Agung sekarang di Pemda Badung sebagai apa ya? Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan. Oh, perencanaan dan keuangan. Berarti Badung ya. Banyak duit ya. Duit pemerintah. Duit pemerintah, tapi kan ada sedikit-sedikit juga perencanaan dan pemerintah. Saudara, saya sudah kenal lama dengan Pak Agung Rahmadi, mungkin hampir 20 tahun lebih selalu bersama beliau. Sekarang beliau juga sebagai Ketua Umum Pengurus Kabupaten Perbakin Badung, ya, Perbakin Badung. Namun sebelum kita bicara soal olahraga, soal lain dulu ya. Pak Agung sekarang kan sudah menyendiri, istilahnya sebagai apa? Maafkan ini sebagai duda keren ya. Kok bisa lama sekali kan? Apa sih prinsip hidup Pak Agung ini? Jadi kita ini mungkin sifatnya pribadi ya, tapi kan boleh orang lain tahu juga gitu. Hanya belum bisa melepas saja, mungkin belum bisa masih ada tanggung jawab membesarkan anak-anak. Oh gitu ya. Terus masih selalu teringat. Jadi jangan buat orang lain susah nantinya gitu. Oh gitu. Ya sebetulnya ini masalah pribadi aja. Saya tahu Pak Agung itu terlalu sayang sama istrinya dan istri juga sayang sama Pak Agung. Dan kebetulan istri beliau juga putrinya teman baik saya ya, teman baik saya dari Peguyangan. Jadi sudah hampir 2 tahun. Sudah ada 2 tahun. 3 tahun. Sudah 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun istri beliau meninggal kena COVID. Padahal kan dokter ya. Dokter banyak korban dokter pada saat COVID melanda kita lah. Ya kalau alasan begitu kita kan tidak bisa bilang apa ya. Padahal Pak Agung sudah banyak diincar oleh cewek. Kalau Tuhan mengizinkan, mengapa tidak kan begitu. Ikhlas saja Pak. Ya kita terlalu sayang sama istri sekalipun sudah almarhum. Ya kadang-kadang susah juga ya. Tapi sekarang katanya ibunya sering cemburu juga. Ibu kandung Pak Agung kalau pergi keluar kota. Ya, karena tidak ada yang jaga di rumah kan. Saya anak laki 1. Ya. Jadi tidak ada laki-laki di rumah yang dewasa kalau pergi gitu. Jadi siapa yang jaga kan itu bukan cemburu, artinya khawatir kalau ada apa-apa tidak ada yang dimintain bantuan gitu. Ya. Atau ibunya takut juga Pak Agung digait cewek lain. Oke Pak Agung, kita bicara olahraga sekarang. Terlalu pribadi nanti saya juga ada enak. Tapi kadang-kadang asik juga ngobrolin. Apalagi Pak Agung kan di lingkup wanita banyak di Bandung. Saya tahu banyak yang menarik juga lah. Pak Agung katanya sekarang megang Perbakin ya. Perbakin. Saya ingin tahu perkembangan Perbakin kita di Bandung ya. Sebab dalam Poprov terakhir kalau tidak salah sangat ya menurun prestasinya. Kira-kira sekarang bagaimana Pak? Poprov sebelumnya 11 medali. Ya. Karena kalau tidak salah Poprov Tabanan ya. Ya.
kemudian Poprov yang terakhir ini kita hanya dapat 2 medali emas. Jadi memang jauh merosot, tidak sesuai jauh ya. dengan harapan. Sebabnya ya karena pertama ketika ada COVID kita dapat diam COVID. Kemudian regenerasi atlet belum kita pikirkan karena perbakin kan dari mana-mana, dari Polri ada atlet kita dan sudah dia jadi juara nasional, nggak boleh dia mewakili Badung lagi. Gitu. Ya. Jadi aturannya dibikin kalau juara nasional tidak boleh main di Poprov gitu. Bukan tidak boleh mewakili Bali, tidak boleh main di Poprov. Sehingga kemudian yang lain juga berkembang di fasilitas di lapangan tembak yang lebih bagus kan ada di Denpasar. Jadi di sana bisa latihan lebih intensif. Tetapi untuk yang sekarang ini atlet Badung 4 sudah lolos untuk mewakili Bali di PON nanti di Aceh. 4 orang ya? 4 orang. Ya lumayan. Dari jumlah berapa itu? Dari jumlah ada 15-an. Dari jumlah 20 sekian. 20 atlet. Ya, mewakili Bali. Jadi di luar 4 itu dari kabupaten lain. Oh iya. Oke. Mudah-mudahan keempat-empatnya bisa meraih medali di PON. Ya. Dan ada yang Windu sekarang sedang sekolah menembak di Jakarta. Itu dengan biaya sendiri, Pak, itu. Biaya sendiri. Iya. Berapa bulan dia sekolah itu? Kira-kira 3 bulan ya mungkin ya. Oh, 3 bulan. Biaya sendiri. Biaya sendiri. Persiapan untuk PON juga itu. Karena persiapan untuk PON juga. Oh iya. Jadi dia lolos PON ya? Iya, lolos PON. Nanti kan bisa main untuk Poprov juga tahun 2025. Ya. Pak Agung kan kalau tidak salah baru saja terpilih ya, dan bagaimana program Pak Agung untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi tahun 2025? Kemarin Pak, jadi sudah kami rapatkan barisan dengan pengurus yang lain. Jadi karena perintah Bapak dan perintah Pak Bupati, jadi Badung harus tradisi juara, kan cabur harus berkontribusi. Kemarin saya rapatkan, kita mentargetkan 6 emas nanti di Poprov yang akan datang. 6 emas targetkan. Kemudian sudah dimulai kita mengadakan seleksi nama-nama atlet yang untuk definitif mewakili kita. Beberapa hari lagi akan disampaikan ke saya. Kemudian nanti di Desember kita uji lagi ya. Setelah Desember baru lahir nanti atlet yang definitif mewakili Badung Desember untuk 2023. Iya. Definitif mewakili Badung dalam menghadapi Poprov. Iya. Semoga sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Karena saya sedih juga tidak bisa menyenangkan Bapak nanti gitu kan cabur, kalau bukan cabur kan cabur yang harus ini yang mendukung KONI Badung. Ya, bukan menyenangkan saya. Pimpinan kita menyenangkan pemerintah Badung lah. Masyarakat Badung, pemerintah Badung ya. Karena tradisi juara yang seperti Bapak tanamkan kepada kami. Untuk ketahui Pak Agung, kita tetap akan ambisius ingin jadi juara 10 kali dalam Poprov ini. Malahan kan KONI pusat mengatakan kalau sudah bisa 10 kali berturut-turut, Anda sebetulnya bisa dapat hadiah muri katanya. Jadi coba kita hubungi apa betul itu, kita belum tahu itu. Tetapi yang 4 orang ini sebelum dibawa ke Poprov kan dia ikut PON semuanya ya, ikut ke PON. Saya kira itu digenjot saja, mudah-mudahan makin baik. Digenjot dalam pelatihan, dalam perbaikan organisasi Pak Agung ke dalam dan lain sebagainya. Saya kira itu yang perlu dilakukan. Penyempurnaannya lagi satu Pak, mohon dibantu penyempurnaan lapangan tembak. Saya juga ingin menanyakan mengenai kondisi lapangan tembak kita di Sembung. Bagaimana ya? Untuk sekarang masih ada beberapa kerusakan masalah kelistrikan. Listriknya yang belum sempurna, tapi masih bisa dipakai. Tapi itu harus diperbaiki agar
bisalah kita nanti kalau umpamanya diminta diselenggarakan Porprov di Badung agar kita bisa laksanakan di Ya, Badung. oke. Tentu lebih baik kalau bisa dilaksanakan di Badung. Oke. Gitu. Jadi Ya. mohon bantuan Bapak untuk memfasilitasi, kita sama-sama mengusulkan kepada pemerintah. Mengenai cabur apa yang akan main di Badung kan nanti akan ditentukan oleh KONI Bali. Ya, tentu juga berunding dengan Denpasar. Dan kalau sudah pasti berapa cabur di Badung, di mana tempatnya, kalau tempatnya di fasilitas venues milik pemerintah, tentu akan ada, mudah-mudahan akan bisa direnovasi sedikit lah. Apanya yang kurang dan lain sebagainya. Nanti kalau tempatnya di hotel atau sewa di tempat swasta, saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang jelas sudah ada 31 cabur mengajukan diri supaya main di Badung. Nah, ini nanti akan dipersiapkan oleh KONI Bali, mana yang bisa disetujui, mana yang tidak, kan kita tidak boleh ngotot juga gitu. Harus berunding dengan partner kita dari Denpasar. Saya kira begitu Pak Gung. Sekarang Pak Gung, minat masyarakat terutama pemuda kita untuk olahraga menembak, kondisinya bagaimana Pak Gung? Jadi menembak itu menurut penilaian kami masih dianggap olahraga mahal. Ya memang olahraga mahal. Nah, kami ingin bikin terobosan. Ah, Jadi menembak air rifle senjata angin, itu karena di Sembung itu fasilitas yang paling artinya lengkap di sana ada. Jadi kami ingin pelajar-pelajar SMP, SMA, sekolah itu Ya. agar melatih menembak. Karena kalau menembak angin kan tidak sama hal yang dibayangkan. ya, ya. Nah, kalau api mungkin mahal sekali. Jadi untuk di sekitar lapangan tembak Sembung kami berencana akan berkoordinasi dengan Dispora Badung Ya. untuk agar murid-murid lebih ditingkatkan untuk ikut menembak. Jadi kemarin ketika Por Senijar sudah ada, kami lihat begitu, ada guru-guru yang jadi pelatih menembak. Nah, itu perlu ditingkatkan jadi pelatih yang bersertifikasi nantinya untuk masyarakat di Sembung dan sekitarnya, masyarakat Mengui, agar memanfaatkan itu. Jadi lebih di masyarakat lagi olahraga menembak itu agar lebih banyak lagi kita punya atlet. Oke. Nah, dalam Porsenija Perbakin sudah diikutsertakan. Ikut Lalu pesertanya bagaimana? sekolah-sekolah. Nah, artinya berapa banyak yang berminat? Kalau bisa kita lihat dari perkembangan itu. Karena air rifle saya lihat ada sekitar 50-an udah ada. Lumayan, Ya, sudah lumayan kalau sudah. untuk menembak sudah Nah. bagus. Ya. Dan lagi satu kebijakan yang baru, karena Perbakin itu kan anggotanya klub. Kami mensyaratkan mencoba mulai tahun ini setiap klub itu harus bikin satu kegiatan. Ya. Sebagai dia tandanya dia eksis, harus buat kegiatan. Kalau dia tidak bikin kegiatan, yang nanti dicoret dia sebagai anggota Perbakin begitu. Itu yang kami mudah-mudahan bisa seperti itu. Ya. Memang kewajiban Pemkab itu, pengurus kabupaten itu minimal harus ada 2 klub, minimal. Jadi setiap klub atau setiap Pemkab minimal ada 1 kegiatan dalam setahun. Nah, kegiatannya itu mengadakan kejuaraan atau ikut kejuaraan itu boleh. Mengadakan kejuaraan atau ikut kejuaraan. Ada kegiatan lah. Kalau enggak juga bisa didegradasi dari KONI. Jadi Pemkab bisa mendegradasi klubnya, sedangkan KONI mendegradasi Pemkabnya. Kalau sama sekali tidak ada kegiatan, itu memang aturannya seperti itu. Ada 7 klub di 7 klub di Badung yang terdaftar. Sudah luar biasa itu, sudah banyak itu, sudah banyak. 2 saja sudah cukup. Hanya klub itu tolong dapat dibina lah, diberikan perhatian, terutama masalah pelatih. Saya kira ada masalah di sejumlah cabur kita. Di Perbakin bagaimana pelatihnya? Pelatih kami masih mewarisi pelatih yang dulu. Ya. Jadi memang perlu ada peremajaan pelatih itu menurut saya. Peremajaan ya. Karena sama dengan yang tadi, karena tidak ada peremajaan atlet, prestasi jadi turun. Jadi itu yang sebenarnya mencari bibit-bibit baru agar tetap bisa berprestasi.
Oh gitu Gitu. ya. Terakhir barangkali Pak Agung, kita tidak boleh bicara banyak, nanti terlalu banyak dan didengar orang malah. Dia ada males juga ngikuti podcastnya. Harapan Pak Agung sekarang sebagai Ketua Umum Perbakin Badung kepada generasi muda kita di Badung khususnya atau di Bali pada umumnya, kalau memang ada harapan silakan Pak. Iya. Jadi prinsipnya olahraga dan kesenian itu kan adalah untuk menguatkan mental. Iya, betul. Jadi karena hobi orang macam-macam, tapi orang harus punya hobi. Olahraga apa yang disenangi, kesenian apa yang disenangi terutama oleh pemuda. Agar jangan pemuda larut ke hal-hal negatif. Kalau sudah latihan menembak, konsentrasi, jadi ada prestasi nanti yang diraih. Nah itu. Jadi harapan kami semua on the track gitu. Agar bermanfaat bagi bangsa dan negara gitu, Pak. Terima kasih Pak Agung. Saudara-saudara, saya kira itu perbincangan kita dengan Ketua Umum Perbakin Badung, Pak Anak Agung Rahmadi SHMA. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi perkembangan olahraga di Badung dan di Bali pada umumnya. Sekian pertemuan kita hari ini, sampai jumpa. Om Santi. Om. Terima kasih.